RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda akses langsung di channel YouTube RRI Makassar. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita. Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermala Sari. Sari berita, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulselbar mendorong peningkat literasi dan inklusi keuangan melalui kegiatan Road to Pekan Reksadana. Pemkad Jeneponto lakukan berbagai langkah strategis dalam penanganan kasus campak. Inilah warta berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulselbar mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui kegiatan Road to Pekan Reksadana. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia APRDI bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan Sulawesi Barat berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan warga Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Salah satunya melalui kegiatan Road to Pekan Reksadana yang digelar kemarin di kantor OJK Sulselbar. Dewan Presidium Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia, Marsangap P. Tamba mengatakan, dari sisi penyebaran inklusi dan literasi produk investasi bukan hanya di Sulawesi Selatan yang minim pemahaman, tapi juga di Pulau Jawa, dan ini menjadi tantangan bagi pelaku pasar modal dan pemerintah. Ia berharap dengan adanya sosialisasi Road to Pekan Reksadana ini bisa meningkatkan literasi dan inklusi produk investasi, termasuk bagi generasi muda. Jadi APRDI itu adalah asosiasi pelaku reksadana dan investasi di Indonesia. Memang peranannya ya termasuk ini gitu. Jadi kita bersama OJK, kita dari tahun lalu sebenarnya bersama OJK sudah mencoba mengadres situasi-situasi ini, termasuk bagaimana caranya kita memberikan pengetahuan yang lebih luas dan intensif ke investor dan calon investor. Dan tadi ya seperti yang saya sampaikan, distribusinya memang termasuk di produk investasi seperti reksadana, distribusi penyebarannya itu memang masih sangat terfokus di Pulau Jawa. Sementara itu, manajer senior Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK, Bunga Wahyuni mengimbau agar calon investor sebelum berinvestasi untuk memastikan produk investasi yang dipilih adalah legal dan berada di bawah pengawasan OJK. Jangan apabila ada investasi yang dengan tagline cepat kaya, cepat hasil instan, Bapak dan Ibu mohon agar segera dipertanyakan investasi tersebut gitu ya. Intinya adalah waspada terkait investasi yang Bapak Ibu ikuti. Adapun dari data OJK Sulselbar hingga Februari 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat investor reksadana mencapai 569.610 orang. P3 Sulsel terapkan seleksi ketat calon ketua DPC Muskap 2026. Informasi bersama Kerudin Borahim. Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Persatuan Pembangunan P3 Sulawesi Selatan memastikan musyawarah cabang atau Muscap akan digelar di 22 kabupaten kota pada 25 hingga 27 April 2026. Kepada wartawan kemarin di kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, Ketua DPW P3 Sulsel, Ilham Arif Osi menyatakan partainya membuka peluang tidak hanya bagi kader internal, tetapi juga figur eksternal untuk maju sebagai calon ketua DPC. Namun seluruh bakal calon dari luar partai wajib mengikuti ujian kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test
sementara karir internal akan dinilai berdasarkan rekam jejak dan kontribusi di partai. Ilham menegaskan mekanisme seleksi dilakukan secara ketat untuk mendapatkan figur terbaik yang mampu membesarkan partai. Muscap tahun ini mengusung konsep hybrid, menggabungkan proses daring atau luring, pembukaan dan sidang paripurna pertama akan digelar serentak melalui Zoom, kemudian dilanjutkan pleno di masing-masing daerah. Ia menambahkan P3 membutuhkan sosok ketua yang memiliki ketokohan, mampu menggerakkan mesin partai hingga tingkat bawah, serta siap memenuhi komitmen organisasi. Dan seluruh calon diwajibkan menandatangani fakta integritas, termasuk kesiapan membentuk struktur hingga tingkat PHC. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakan di tanggal 25 sampai tanggal 27 April. Berapa? 2026. 25 sampai 27 April. Ini hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Sistematikanya kita betul-betul menggunakan sistem hybrid. Ada sesi online-nya, ada sesi offline-nya. Jadi kalau kita merujuk dari hasil rapat terakhir yang akan kita gunakan, hari Sabtu di tanggal 25 kita akan pembukaan secara online. Dihadiri oleh DPP, insya Allah Pak Ketum yang akan membuka. Kemudian setelah prosesi pembukaan seremonial dan seterusnya, itu kita sudah mulai sidang paripurna pertama. Jadi dari pembukaan sama sidang paripurna pertama ini kita masih Zoom semua. Jadi DPW ada Zoom-nya sendiri, 22 kabupaten kota juga masing-masing hadir Zoom. DPW P3 Sulsel berharap Muscap kali ini melahirkan pemimpin yang solid dan mampu memperkuat posisi partai di daerah. Antrian pembelian BBM menggunakan jerigen terlihat ramai di SPBU Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Jumat kemarin. Laporan Suryani Arifin. Antrian pembelian BBM baik jenis Pertalite maupun solar menggunakan jerigen terlihat ramai di SPBU Ahmad Yani Jumat kemarin. Antrian ini dipadati oleh warga yang berprofesi sebagai pelaut serta pedagang eceran yang bergantung pada ketersediaan stok solar dan Pertalite. Salah satu pelaut, Makmur, mengaku harus mengantri selama 15 hingga 30 menit untuk mendapatkan bahan bakar solar di SPBU Ahmad Yani sesuai rekomendasi yang didapat dari dinas terkait. Ia mengaku bahwa 5 buah jerigen berkapasitas 30 liter dengan total pengisian mencapai 150 liter solar sekali antre dengan memulai antre pada pukul 9 pagi. Sini saja karena rekomendasinya di sini kalau surat tidak bisa pindah-pindah. Artinya tergantung dari orang yang pengambilan. Kalau banyak ya lumayan ada setengah jam, 15 menit. Tergantung dari antrean kan biasa ada antrean orang berurut siapa yang duluan datang yang dulu makan itu kan nelayan. Begitu sama pertanian 5 jerigen 30 nelayan pada 1 kali 5 laut ya artinya kalau kembali lagi kan 3 hari keluarnya di sini jam 9 untuk antrean jerigennya jam 9 sudah ada secepatnya cuma enggak pengisiannya jam 9. Kondisi serupa juga dirasakan salah satu pedagang eceran di Jalan Ahmad Yani. Aswar mengaku setiap hari ikut mengantri untuk mendapatkan jatah 10 hingga 30 liter BBM jenis Pertalite. Palingan 30 liter 12 kadang 2 kali satu hari 1 kali kadang kan juga ambil di Pertamina Boda sama Yani jam 8 tapi 2 orang kan kejual ke 1 kalau 30 liter sekitar 60.000. Aswar menyebutkan dari hasil antrian ia memperoleh keuntungan sekitar Rp60.000 per 30 liter dengan harga Rp12.000 per liternya di tingkat eceran. Pemkad Jeneponto lakukan berbagai langkah strategis dalam penanganan kasus campak. Berikut laporan Ahmad Aprisudin. Peningkatan kasus campak di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan dibanding tahun 2025. Beragam intervensi dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dengan melakukan Outbreak Response Immunization (ORI). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto, Dr. Susanti Amansur menyebut bahwa telah dilakukan beberapa langkah strategis mengenai penanganan kasus campak. Di antaranya dengan melakukan ORI bagi anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Lebih lanjut, Dr. Susanti mengatakan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya edukasi dan komunikasi. Selain itu, juga dilakukan penguatan surveillance dengan mengirimkan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan. Ia menambahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto juga melakukan kolaborasi lintas sektor
pemerintah desa dan kelurahan bersama Kamtibmas. Kita sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik kerjasama dengan pemerintah desa kelurahan untuk membantu, karena kan wilayahnya, mereka yang punya wilayah, tentunya kami berharap partisipasi dari semua pihak untuk bisa dilakukan. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan adalah menggandeng teman-teman Promkes di Puskesmas untuk melakukan edukasi dan komunikasi risiko. Masyarakat belum mengetahui seperti apa bahayanya campak, karena bukan hanya pada anak-anak, campak ini bisa menyerang sampai ke orang tua, usia dewasa. Dr. Susanti berharap koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat berjalan dengan baik, terutama dalam memastikan distribusi logistik ke puskesmas secara efektif. Selain itu, diharapkan puskesmas segera melaporkan setiap kejadian karena ketersediaan vaksin dan pemeliharaan cold chain telah terjamin sebagai bagian dari strategi penguatan imunisasi rutin. Usaha roda bebek but meraup untung besar di akhir pekan, Ermila Rusmala melaporkan. Pengusaha roda bebek but di Pantai Tanjung Angin Mamiri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meraup keuntungan hingga 500.000 dalam sehari pada momen libur akhir pekan di tahun ini. Usaha roda bebek disewakan 15.000 per orang. Tian, salah satu penyedia jasa usaha roda bebek but ini mengatakan kalau hari Sabtu seperti ini bisa mendapatkan 200-300.000. Dikatakan penyewaan roda bebek but di Pantai Angin Mamiri sudah 5 tahun digeluti. Usaha penyewaan hanya Sabtu dan Minggu. Di luar hari lain, Tian berprofesi sebagai buruh harian. Iya banyak. Pagi, sore, sampingnya sore. Baik pagi, sampai sore. Saya datang je, orang beli, Tian menambahkan, peralatan seperti boot dan rabel dicuci dengan air tawar setelah digunakan. Hal ini dilakukan agar kondisi tetap baik dan tidak lengket saat dipakai pengunjung yang lain. Dijelaskan Tian, semakin ramai pengunjung Pantai Angin Mamiri Makassar juga menjadi berkah bagi pengusaha yang lain di sekitar pantai, baik tukang sewa bahan, penjual makanan, dan penjual lainnya, karena mereka bisa meraup penghasilan hingga 200.000 dalam sehari. Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Harga sayur mayur di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau stabil, laporan Suryani Arifin. Harga sayur mayur terpantau stabil di Pasar Palaka, Kabupaten Bone, Sabtu pagi. Salah satu pedagang sayur di Pasar Palaka, Erna, mengatakan tidak ada kenaikan harga yang signifikan, seperti harga bawang merah masih stabil di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Tomat harga Rp20.000 per kilogram, sedangkan sayur kol kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Selain menjual sayur mayur per kilogram, pedagang kerap menjual sesuai kemampuan pembeli seperti Rp5.000 atau Rp10.000. Meski demikian, Erna tidak menampik jika sebagian stok sayur yang dijual didatangkan langsung dari luar daerah, seperti Malino, Enrekan, dan Bantaeng. Itu karena sudah 15 tahun di sini. Biasanya kalau buka sebenarnya itu jam 4, jam 5 ya. Menunggu saja di sini. Tiap hari cuma masuknya selang-selingki. Ini hari dari Malino, besoknya Bantaeng, begitu, tidak menentu. Ke semua. Tidak kayak harga sayur, tidak tentu harganya. Tidak aja begitu terus stabil. Kalau mau lebaran biasa Lombok naik, bawang merah ada kadang 40, 45, kolu 7.000, 8.000 begitu ya. Orang yang penting dari kemampuannya saja orang belanja 5.000, 10.000. Sementara itu, seorang pembeli bernama Aisyah mengaku lebih memilih berbelanja kebutuhan dapur di Pasar Sentral Palaka karena lokasinya yang berdekatan dengan tempat tinggalnya hanya membutuhkan sekitar 17 menit. Sering, setiap hari. BTN Kia, bayang, labu, sayur bening. Menurut harga sayur mayur sekarang mengalami kenaikan atau tidak? Tidak. Biasa saja, karena namanya pedagang. Aisyah menambahkan bahwa dirinya rutin berbelanja di Pasar Palaka setiap hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur. Komplotan geng motor brutal memburu warga masuk toko, dilaporkan Sarifudin. Kebrutalan kelompok geng motor di Kota Makassar menyerang warga kembali terjadi di Jalan Pongtiko, Kecamatan Bontuala. Sekelompok pemuda yang diduga geng motor
terekam CCTV memburu seorang warga hingga masuk ke dalam salah satu toko kelontong terjadi sekitar pukul 3.00 WITA. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat seorang pemuda berpakaian baju putih, mengenakan masker, lari ketakutan masuk ke dalam toko kelontong yang sedang dijaga seorang wanita. Kemudian beberapa pria juga datang berlari masuk ke dalam toko kelontong tersebut membentangkan ketapel panah, terlihat mencari pemuda berbaju putih yang sedang bersembunyi di dalam toko. Situasi di dalam toko spontan tegang, wanita penjaga toko hanya terdiam saat para pelaku memburu korban yang berusaha bersembunyi. Pria yang diburu tersebut keluar dari dalam toko dengan kondisi ditarik oleh kelompok pria yang mengejarnya. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan pihaknya telah menerima laporan adanya komplotan diduga geng motor, rekam CCTV memburu salah seorang warga sambil membentangkan panah busur hingga masuk ke dalam toko kelontong. Peristiwa tersebut sedang dalam penyelidikan Polsek Bontoala bekerja sama Polrestabes Makassar melakukan pengumpulan keterangan saksi di tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para pelakunya yang diduga komplotan geng motor dan dilakukan pengejaran. Yang jelas hanya termonitor dari CCTV. Untuk saat ini petugas dari Polsek yang terdekat di TKP itu Polsek Bontoala masih mendalami kejadian itu dan masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Sesuai dengan CCTV itu korban lari masuk ke toko kelontong itu sehingga dikejar oleh pelaku. Nah, di situ kejadiannya, namun sempat keluar kembali melontarkan busur. Cuma sampai saat ini masih didalami bagaimana kondisi korban. Menurut Kompol Wahidudin, korban yang diburu komplotan diduga geng motor adalah anak di bawah umur. Telah melaporkan peristiwa yang dialami ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelakunya. Polres Pelabuhan Makassar mengatensi juru parkir liar, kembali dilaporkan Saripudin. Belum berhenti juru parkir liar di Jalan Nusantara Kota Makassar, para pelaku memanfaatkan keramaian di pintu 2 Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Setiap penumpang kapal keluar dari pelabuhan untuk menagih tarif parkir kepada pengemudi mobil yang menaikkan penumpang di depan pintu pelabuhan. Walaupun para pelaku tidak memiliki legalitas sebagai juru parkir atau juru parkir liar, namun mereka berani menagih uang parkir hingga puluhan ribu rupiah. Kepala Subseksi Humas Polres Pelabuhan Makassar Aibda Adil mengatakan sudah puluhan juru parkir liar diamankan Polres Pelabuhan Makassar setiap terjadi video viral pemelakan berkedok parkir liar di sekitar pintu 2 Pelabuhan Makassar. Para pelaku meminta uang hingga Rp10.000 kepada pengemudi mobil yang berhenti menaikkan penumpang. Tindakan para juru parkir liar di pintu 2 Pelabuhan Makassar membuat resah oleh warga sehingga para korban juru parkir liar ada yang memvideokan hingga viral di media sosial, namun menyulitkan polisi karena mereka tidak melaporkan peristiwa yang dialami seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Juga korbannya hanya memviralkan lalu pergi berlayar. Tapi selama ini ada kejadian-kejadian yang viral itu masyarakat cuma memviralkan saja, padahal kalau memang dia merasa korban, kita sudah tangkap ini pelakunya. Tidak ada pulang resmi. Itu yang menjadi kendala biasa. Kemarin kejadian yang baru itu, kami dapat datanya korban. Korban itu ternyata berlayar. Ya, ada data saya tanya pekerjaannya, pokoknya dia berlayar selama 2 minggu. Padahal dia pasat kejadian, mereka bertiga, ada 2 temannya, ada saksi. Menurut Aibda Adil, Polres Pelabuhan Makassar telah menindak 10 juru parkir liar di pintu 2 Pelabuhan Makassar dalam setahun terakhir dengan pelanggaran tindak pidana ringan. Namun banyak pelaku baru yang tempat tinggalnya jauh dari Pelabuhan Makassar. PSM Makassar bertekad mengakhiri tren negatif saat menjamu Borneo FC. Berikut laporan Ahmad Aprisudin. Show PSM identity. Apa itu? Agresif, intens, play with spirit Sirina Pace. PSM Makassar siap tampil penuh semangat saat menjamu Borneo FC pada laga pekan ke-28 Super League musim 2025-2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare malam nanti. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Juku Eja bertekad meraih hasil maksimal. Jelang menghadapi laga tersebut, asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin mengatakan para pemain diminta menunjukkan identitas permainan PSM dengan tampil agresif, intens, dan membawa semangat Sirina Pace di atas lapangan. Ia menilai pertandingan melawan Borneo FC tidak akan mudah.
Menurut Ahmad Amiruddin, tim tamu merupakan salah satu tim paling konsisten musim ini, baik saat bermain kandang maupun tandang. Saya sudah sampaikan ke pemain, kita main di kandang, supporter datang mendukung kita. Tugas kalian cuma menjalankan plan yang sudah kita sepakati dan show PSM identity. Apa itu? Agresif, intens, play with spirit, Sirina Apache. Hasil akhir serahkan sama yang di atas. Sementara itu, pemain PSM Makassar M. Arfan memastikan seluruh skuad dalam kondisi siap tempur. Bermain di depan supporter sendiri disebut menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Arfan menegaskan PSM Makassar akan berjuang habis-habisan demi mengamankan 3 poin di kandang. Kita tahu semua tim Borneo seperti apa, memiliki pemain-pemain yang berkualitas, tapi itu semua tidak membuat kami sedikit pun untuk gentar. Justru sebaliknya, ini akan membuat kami lebih bersemangat. Apalagi kami bermain di depan pendukung kami, jadi kami akan memberikan usaha terbaik kami. Kami harus habis-habisan demi meraih 3 poin. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi PSM Makassar untuk bangkit sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara Super League musim ini. Open Turnamen Siparaca yang diselenggarakan IPKA Sulsel akan menjadi ajang pencarian calon atlet PON mendatang, dilaporkan Zainal Abidin. Kejuaraan Open Turnamen MMA bertajuk Siparaca yang diselenggarakan Ikatan Bela Diri Campuran Amatir IBCA Sulsel untuk pertama kalinya di Kota Makassar akan menjadi ajang perkenalan olahraga bela diri campuran atau MMA kepada masyarakat Sulawesi Selatan, sekaligus ajang pembinaan berkelanjutan untuk olahraga bela diri campuran atau MMA bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satu pembinaan berkelanjutan yang dimaksud, yakni event turnamen tersebut akan menjadi salah satu ajang penjaringan calon atlet berbakat untuk persiapan PON mendatang. Hal ini disampaikan Freddy Anggriawan selaku salah satu koordinator kegiatan sekaligus wasit dan juri dalam kegiatan tersebut saat diwawancara RRI Minggu 18 April pagi. Freddy menyampaikan, meskipun tergolong baru di kawasan Sulsel, IBCA telah memiliki perwakilan di sejumlah daerah dan telah menjaring sejumlah atlet di daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat atlet yang potensial untuk kemudian diseleksi kembali untuk dipersiapkan menjadi perwakilan Sulsel dalam PON mendatang. Kebetulan kita kan kemarin kayak di Toraja kan kita sudah ada perwakilan, terus Sopeng sudah ada perwakilan, ada semua perwakilan di masing-masing daerah. Alhamdulillah kita sudah menjaring atlet-atlet terbaik di sini. Dan itu nanti kalau memang ada yang kita pilih lagi, kalau yang terbaik kita akan ikutkan di PON untuk mewakili Sulawesi nanti, insya Allah begitu kan. Ia berharap dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga MMA tersebut dapat bermunculan atlet berbakat yang bisa membawa harum nama Sulsel baik di tingkat nasional hingga ke tingkat internasional. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini
jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik. Kilau Pancasila,